Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kalau Anies Baswedan begitu kan diduetkan dengan Ibu Susi begitu. Dan bahkan menjadi catatan penting Ibu Susi itu digadang-gadang menjadi salah satu calon dari wakil Anies Baswedan begitu. Saya sih melihat bahwa Ibu Susi itu dalam mesin politiknya itu masih jauh kalau menurut saya pribadi, tapi itu potensial begitu ya. Setelah Hovifah ada Mbak Yeni dan sebagainya begitu ya. Mengapa Anies Baswedan itu kemungkinan besar itu menjadi presiden begitu, terpilih menjadi presiden begitu ya. Karena melihat Anies Baswedan itu menggagas satu perubahan kepada bangsa kita begitu kan. Artinya perubahan itu bukan berarti tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Yang baik ya dilanjutkan, yang tidak baik diperbaiki. Kan seperti itu logika kita begitu. Ya di luar sana banyak perubahan itu seolah-olah apa yang mau dirubah katanya begitu yang belum paham begitu ya. Jadi persoalan-persoalan Ibu Susi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan itu sangat potensial sekali begitu kan. Ya setelah Hovifah terus kemudian ada Mbak Yeni dan sebagainya begitu. Di satu sisi melihat bahwa mengapa Anies Baswedan itu ya dengan Ibu Susi bisa memenangkan Pilpres di 2024. Satu ya, Anies Baswedan itu pertama itu bukan petugas partai ya, berbeda dengan Ganjar yang kemudian dicap sebagai petugas partai di situ begitu. Terus kemudian ya Pak Prabowo walaupun dicap bukan sebagai petugas partai, tapi kan nempel kepada Pak Jokowi begitu kan. Di mana-mana nempel kepada Pak Jokowi. Artinya apa? Antara Ganjar dengan Pak Prabowo begitu kan. Seolah-olah tidak punya program visi dan misi untuk perubahan masa depan begitu. Ya, kita hanya melanjutkan dari Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi begitu. Dan itulah sebuah keharusan untuk memenangkan itu. Tapi saya rasa di masyarakat ya terkait dengan adanya ini saya kira ada kelemahan luar biasa begitu ya. Maka dari sinilah yang kemudian banyak sekali pro dan kontra terkait dengan Pak Prabowo itu. Bahkan PDIP sendiri karena ya Pak Prabowo nempel kepada Pak Jokowi terus, PDIP mengkritik habis-habisan ya Pak Prabowo begitu. Lantas bagaimana dengan Ganjar hari ini? Nama Ganjar sudah mulai tenggelam begitu ya. Bahkan PSI sendiri sudah mulai dekat dengan Pak Prabowo di situ begitu ya. Dan pada akhirnya saling serang sana sini begitu. Melihat dari potensial dari Pak Ganjar tidak begitu potensial ya. Kenapa? Sampai hari ini ya partai-partai besar yang gabung ke PDIP ya hanya P3 begitu, tidak ada yang lain. Mungkin apakah yang lain tidak minat begitu. Tetapi cobalah Anies Baswedan ya, walaupun pernyataan dari Pak Erlangga tidak mau gabung kepada koalisi perubahan tidak menjadi masalah. 3 partai itu kan cukup saya rasa begitu ya. Inilah yang kemungkinan besar Anies Baswedan itu menang begitu. Dan sekarang pertarungannya di luar sana adalah Ganjar dengan Pak Prabowo di situ begitu. Main sana sini, saling dukung begitu, saling nempel kepada Pak Jokowi dan pada akhirnya apa? Masyarakat sudah muak melihat kedua-dua mereka begitu. Jalan solusinya apa? Ya harus memilih Anies Baswedan. Satu ya melihat bahwa perubahan kepada bangsa kita. Terus kemudian yang kedua adalah visi yang misi yang dibawa oleh Anies Baswedan sangat menjadi potensial sekali untuk memajukan bangsa dan negara begitu kan. Ini salah satu identitas Anies Baswedan ya yang tidak pernah dimiliki oleh kedua calon itu begitu, antara Prabowo dengan ya Pak Ganjar begitu. Bahkan ya saya kira bahwa mengapa sosok wakil dari Anies Baswedan itu harus seorang perempuan itu sangat potensial sekali. Walaupun sudah bertemu dengan beberapa kali dengan Ibu Susi ya, dengan pertemuan itu saya kira pasti membahas siapa sosok cawapres mereka begitu kan ya. Tetapi pada hakikatnya Ibu Susi mengatakan ya mengatakan bahwa tidak pantas dan sebagainya begitu kan, dan juga dan itu sudah diakui begitu. Tapi pada hakikatnya kalau keinginan rakyat ingin menjadi posisi duet antara Anies Ibu Susi sangat potensial, mengapa tidak begitu kan? Partai Demokrat sudah gabung ke koalisi buruhan untuk memenangkan itu dan ya wakilnya sudah diserahkan kepada Anies Baswedan. Ya, itu menjadi kekuatan luar biasa. Atau saja walaupun tidak menjadi wakil, tarik saja Ibu Susi untuk menjadi ya ketua pemenangan di di Pilpres di 2024. Ya kalau memang dia potensial untuk menjadi cawapres ya tidak menjadi masalah begitu ya. Karena di satu sisi kelemahan Ibu Susi itu adalah mesin politiknya mereka, karena dia tidak masuk partai begitu ya, yang kemudian hanya mengandalkan ya elektabilitas partisipan begitu, sehingga kalau kita lihat kalau diduetkan itu ada banyak yang kemudian kontroversial di satu sisi begitu ya.
Lihat saja bahwa di pemerintahan Pak Jokowi begitu ya, ketika Ibu Susi melihat itu dan bergabung ke koalisi pemerintah, maka banyak yang kemudian menjadi kontroversial di situ. Tapi inilah yang membuat menyatukan demokrasi kita begitu. Jadi persoalan-persoalan Anies Baswedan menjadi sosok cawapres ya, mending kalau buat saya pribadi sosok perempuan seperti Mbak Yeni, ya Bu Hovifah, ya kemarin katanya sudah menolak, terus kemudian Bu Susi tidak menjadi masalah begitu. Itu menambah kekuatan luar biasa ya dibandingkan dengan ya yang lain begitu ya. Kalau AHY saya kira kan mesin politiknya kan sangat luar biasa begitu kan ya, bisa menggerakkan di bawah di situ begitu. Tapi kan di satu sisi kalau dia menggerakkan semuanya, walaupun tidak memilih siapa sosok cawapres yang mendampinginya, saya kira itu menjadi kemenangan luar biasa. Di koalisi perubahan sekarang ini intinya kan menang begitu kan. Jadi saya kira bahwa Anies Baswedan itu potensial sekali begitu, harus kita pilih begitu ya. Karena pada hakikatnya satu ya, melihat sosok dari Anies Baswedan membawa perubahan luar biasa begitu. Dan bahkan perubahan itu, dan sekarang Pak Ganjar, Pak Prabowo mulai seolah-olah mulai agak menyerang kepada Pak Jokowi terkait dengan program-programnya begitu kan. Karena perubahan itu menjadi dampak positif kepada bangsa kita. Masa seperti ini terus begitu kan ya. Melanjutkan Pak Jokowi ya, mungkin 10 tahun ya seperti ini terus. Apakah mau dilanjutkan seperti ini terus? Jadi kan ada perubahan begitu ya. Ada kemajuan lah di situ begitu ya. Orang yang melihat bahwa harus memilih Prabowo dan Pak Ganjar ya silahkan. Kalau ingin melanjutkan program Pak Jokowi katanya begitu ya. Ya, padahal arti dari perubahan itu bukan ya menindaklanjuti atau tindak lanjut terhadap program Pak Jokowi begitu kan. Jadi artinya apa? Selama ini program Pak Jokowi ya di koalisi perubahan itu tetap dilanjutkan ya. Bahkan yang tidak baik itu diperbaiki seperti itu begitu di koalisi perubahan. Tapi persepsi orang kan berbeda-beda begitu. Dan bahkan di satu sisi ya Anies Baswedan katanya ya sudah memberi sinyal positif ya terkait dengan adanya cawapres dari Ibu Susi ini. Bahkan dari beberapa pertemuan, terus kemudian diskusi dengan Karne Ilyas dan sebagainya begitu kan ya. Dan bahkan menjadikan penting bahwa Ibu Susi itu ya dimasukkan dalam alternatif dari cawapres Anies Baswedan. Bahkan ya saat ditanya dari wartawan, apakah ada kemungkinan besar bahwa ya Ibu Susi atau ex Menteri Kelautan dan Perikanan itu ya menjadi cawapres Anies Baswedan ya. Bahkan Anies Baswedan memberikan respon positif di situ begitu. Sehingga ada sesuatu yang kemudian tersembunyi di sini begitu. Bisa saja ya Anies Baswedan bertemu dengan Ibu Susi membahas tentang bagaimana cawapres itu begitu. Yang kita hadapi itu adalah misalnya Pak Prabowo, ya Pak Ganjar di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang kemudian banyak didukung oleh partai biasanya banyak kemungkinan besar ya ada kepentingan-kepentingan itu begitu. Saya lihat 3 calon ya 3 partai Anies Baswedan ya, partai PKS, Nasdem dan Demokrat itu sudah cukup, lebih dari cukup saya kira seperti itu begitu. Walaupun muncul spekulasi Pak Airlangga mengatakan ya tidak mau dukung Anies Baswedan atau tidak mau gabung Anies Baswedan ya terserah begitu kan. Karena inilah politik kita begitu. Saya hanya menganalisis bahwa wakil dari Anies Baswedan kalau Ibu Susi saya kira ya cocok sih di satu sisi begitu. Satu sisi kan dia kontroversial itu dulu begitu. Sekarang kan sudah banyak tahu bagaimana kebijakan-kebijakan Pak Jokowi di situ. Maka disinilah harus Anies Baswedan menggandeng Ibu Susi sebagai bentuk bahwa ya menaikkan elektabilitas di satu sisi begitu kan. Jadi kalau memang stagnan begitu ya, jadi kita harus ada peningkatan yang luar biasa begitu. Saya kira gagasan-gagasan Anies Baswedan saat ini menjadi potensial untuk bergandeng Ibu Susi satu ya. Ibu Susi pernah menjadi menteri Pak Jokowi ya, pasti tahu bagaimana kebijakan-kebijakan itu begitu. Yang di satu sisi Anies Baswedan di oposisi begitu ya. Melihat dari perkembangan politik hari ini, oposisi itu sangat menjadi potensial sekali karena masyarakat hari ini sudah tidak begitu percaya terhadap rezim-rezim selama ini begitu. Bayangkan ya, LPG saja langka, IKN sudah seperti itu, kereta cepat salah
desain dan sebagainya. Banyak proses yang seharusnya begitu ya, aspirasi itu ya ada di Anies Baswedan begitu. Kalau kita melihat gagasan-gagasan itu harus dirubah begitu. Seperti yang lain misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar begitu kan, ini kan hanya nempel. Bahkan perseteruan antara PDP dengan Pak Prabowo sekarang begitu kan ya, konstituen dari PDP mengkritik habis-habisan ya Gerindra begitu atau Pak Prabowo begitu. Kenapa? Karena di satu sisi melihat bahwa Pak Prabowo itu dia seolah-olah nempel terus di situ begitu kan, ingin melihat citra itu, dan terbukti hari ini ya keberhasilan Pak Prabowo nempel kepada Pak Jokowi. Ada Projo gabung di situ begitu kan, ada Immanuel Ebezer di situ yang kemudian awalnya kepada Pak Ganjar di situ begitu kembali, dan bahkan yang lain banyak relawan-relawan Pak Ganjar yang kemudian pindah kepada Pak Prabowo akibat nempel itu. Dan pada akhirnya apa, si Hasto PDP frustasi luar biasa begitu ya, dan bahkan Anies Baswedan sampai hari ini begitu kan ya santai-santai aja melihat ini. Maka kedua-duanya ini menjadi perseteruan luar biasa, dan sekarang sudah PSI begitu ya, dan pada akhirnya jalan utama dari masyarakat karena bingung melihat kedua-duanya, maka alternatif utama itu adalah memilih Anies Baswedan. Saya kira menjadi potensial sekali kalau memilih Anies Baswedan di situ begitu ya. Yang satu visinya luar biasa, prestasinya luar biasa di situ begitu, bisa membangun DKI Jakarta seperti megah dan luar biasa begitu kan dibandingkan dengan yang lain. Pak Ganjar 2 periode saja di Jawa Tengah ya bangun apa begitu kan ya. Pak Prabowo ya hanya menjadi menteri mereka begitu yang punya pengalaman dalam dunia pemerintahan begitu ya. Saya jelas bahwa Anies Baswedan lah yang kemudian menjadi menjadi penting ya sebagai perubahan kepada bangsa kita. Anies Baswedan ditempatkan dengan petani, dia masyarakat biasa begitu. Ditempatkan dengan para ulama, Anies Baswedan ya pernah menjadi gubernur, ya pernah menjadi rektor. Ditempatkan dengan orang-orang akademisi, dia sudah menjadi rektor dan sebagainya, akademisi dan sebagainya. Ditempatkan dengan orang-orang Eropa, ditempatkan dengan berbagai hal, Anies Baswedan cocok. Karena satu-satunya presiden yang berangkat dari rakyat kecil yaitu adalah Anies Baswedan. Bayangkan Pak Ganjar ya masih aktif gubernur ya, terus kemudian Pak Prabowo masih aktif jadi menteri. Seharusnya kalau dia punya malu, seharusnya dia akan keluar ya, memundurkan diri, bagaimana fokus kepada presiden ya, bukan hanya menempel sana sini begitu ya. Pak Ganjar itu kalau tidak di-endorse oleh Pak Jokowi, saya kira tidak ada apa-apanya begitu kan. Kan begitu, sangat penting begitu. Dan pada hari ini dampak dari Pak Jokowi sudah mulai turun begitu kan, akibat cawe-cawe itu begitu. Dan pada akhirnya masyarakat Indonesia tidak tidak mau Pak Presiden itu sebagai pimpinan negara harus netral. Kan seperti itu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Anies Baswedan adalah solusi utama untuk perubahan bangsa kita agar masyarakat menjadi sejahtera. Buktikan aja, kita pilih Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.